Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 peserta Latsar CPNS 2022 Kemenkumham Jawa Timur Angkatan 41 dengan saya Muhammad Korul Muzamil. Saya Muhammad Rian Andre Miftahul Huda. Dan saya Muhammad Aji Kusrianto. Ini review film Laskar Pelangi dan Cahaya dari Timur. Laskar Pelangi merupakan novel dari karya pertama Andrea Hirata. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak keluarga miskin bersekolah di SD, SMP, Muhammadiyah di Belitung dengan keterbatasan. Mereka adalah Ikal, Lintang, Zahra, Mahar, Akyong, Sahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Lintang merupakan anak seorang nelayan yang ahli cerdas dalam bidang matematika, dan Zahra satu-satunya gadis dalam Laskar Pelangi tersebut, dan Harun sebagai anak yang memiliki keterbelakangan mental. Tokoh lain seperti Bu Muslimah, yaitu pengajar paling berharga di cerita tersebut, karena Bu Muslimah lah yang memberikan nama Laskar Pelangi karena mereka senang dengan pelangi. Pak Harfan selaku kepala sekolah yang baik hati dan penyabar. Florina adalah murid pindahan dari sekolah PN dan merupakan anak dari orang terkaya. Cerita tersebut dimulai dari sekolah Muhammadiyah yang terancam akan dibubarkan karena siswa kurang dari 10 anak. Saat tersebut hanya memiliki 10 anak, maka Harun dan ibunya datang dan mendaftarkan diri sekolah tersebut sebelum Pak Harfan selaku kepala sekolah menutup pidato acara pembukaan tersebut. Dan Harun pun terima, sekolah pun dimulai. Banyak cerita tawa, sedih, canda dari mereka. Di balik tersebut ada cerita mengharukan, yaitu seorang Lintang yang bekerja keras, semangat menempuh perjalanan jauh untuk pendidikan tersebut. Lintang pun juga anak yang cerdas. Ia meraih juara dalam cerdas cermat bersama Ikal dan Mahar melawan sekolah PN yang terdiri dari orang-orang kaya. Di akhir kisah, mereka sangat sukses dengan apa yang diinginkannya, seperti Ikal menempuh pendidikan di Paris, sementara teman-teman yang lain berhasil membanggakan di daerah Belitung tersebut. Adapun strategi yang bisa kita ambil yaitu contohnya pada saat SD Muhammadiyah mendapatkan jatah tampil festival di daerah tersebut. Dalam acara tersebut siswa terkendala adanya sarana prasarana, sehingga satu siswa tersebut mendapatkan usulan yaitu tampil salah satu tarian suku Asmat, yaitu dengan adanya kostum yang sangat tidak terlalu mahal ataupun apa, yang terbuat dari dedaunan, sehingga SD Muhammadiyah bisa tampil dengan menggunakan itu. Adapun strategi harmonisnya pada saat tampil tarian, semua siswa kompak, semangat, dan pantang menyerah. Alhasil pada saat pengumuman, SD Muhammadiyah mendapatkan kemenangan yang diraih, sehingga seluruh warga sekolah SD Muhammadiyah senang dan bangga karena itu merupakan satu pertama kali mendapatkan sebuah penghargaan. Kemudian setelah penggambaran strategi harmonis ya tadi Pak Andre ya? Harmonis. Kemudian ada tentang strategi masalah keanekaragaman. Keanekaragaman di sini sangat banyak sekali, sangat plural di sini, di film ini. Di film ini digambarkan secara visual, masyarakatnya mereka itu adalah masyarakat menengah ke bawah atau biasa kita bilang dengan kategori miskin. Kemudian lingkungan sekitarnya itu sangat tandus sekali. Kemudian kita bisa melihat kondisi sekolahan yang sangat-sangat jauh dari kata layak. Tapi di sana ada sebuah tambang timah bernama PN Timah, perusahaan besar, tetapi masyarakatnya pun sangat miskin. Itu merupakan sebuah ironi. Dan keanekaragaman suku, bangsa, kemudian budaya, agama campur aduk di sini. Tapi yang menjadi satu hal yang sangat kami salut dari film ini adalah tentang
Apa Pak Andri? Adanya kerjasama. Kerjasama dan solidaritas ya. Kerjasama dan solidaritas dibuktikan ketika anak-anak dalam film Laskar Pelangi ini mengikuti sebuah lomba cerdas cermat. Ada masyarakat Melayu, kemudian ada masyarakat Tionghoa, tapi mereka tetap semangat dalam mengikuti lomba tersebut. Mereka hanya fokus pada satu tujuan, yaitu kemenangan. Mereka mengesampingkan semua faktor-faktor lain selain itu. Faktor etnis, faktor sentimen, faktor-faktor lain dikesampingkan, sehingga mereka bisa meraih juara. Dan saya dan juga teman-teman sangat salut dengan film ini, sehingga yang sangat memotivasi kita untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Meskipun dari latar belakang apapun, kita tetap satu, fokus pada satu tujuan. Nah, seperti itulah keanekaragaman yang ada dalam film ini, dan juga tentang harmonisasi dalam film ini. Semoga film ini bisa memotivasi kita selaku CPNS yang baru, dan juga kepada masyarakat pada umumnya, supaya tetap solid dan tetap satu dalam menghadapi suatu masalah dan suatu persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berdua dari angkatan 41 kelompok 3. Saya Muhammad Afiqur Husain dan teman saya Nurholis. Di sini kami berdua akan menceritakan atau mereview tentang film Jaya dari Timur, Beta Maluku. Langsung saja saya akan bertanya kepada Mas Nurholis. Yang pertama yaitu, bagaimana pendapat Nurholis mengenai film Jaya dari Timur, Beta Maluku? Silakan. Menurut saya Mas ya, menurut saya itu film yang sangat bagus dan wajib kita tonton karena mengandung nilai-nilai yang wajib diterapkan di negara kita ini. Ya, memiliki unsur-unsur nilai yang sangat bermanfaat ya bagi kita sendiri. Lalu selanjutnya, apa sajakah ulasan yang dapat Mas Nurholis ini jelaskan pada para pemirsa ini? Kalau menurut saya Mas ya, ulasan singkatnya itu mengenai salah satu bukan legenda sih, pemain timnas Indonesia U15 yang gagal mendapatkan medali, lalu kembali ke awal wilayahnya. Kemudian kebetulan pada tahun itu terjadi peperangan konflik antara Islam dan Kristen di wilayah tersebut. Nah, di mana di situ banyak konflik yang terjadi sehingga mempengaruhi anak-anak untuk mengikuti atau menonton konflik tersebut. Nah, karena merasa dia merasa kesadaran atau ada budidaya dari dalam lubuk hatinya, dia itu langsung berinisiatif untuk membuat salah satu klub sepak bola, bukan klub sih, SSB gitu Mas, dia untuk mengalihkan perhatian anak-anak tersebut agar tidak menonton atau melihat perang saudara tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu, lama kelamaan klub SSB tersebut menjadi besar dan bisa sampai menjadi satu kesatuan, menjadi wakil dari Maluku, tempat wilayahnya di Maluku itu, dan menjadi juara nasional gitu. Lalu yang terakhir bagaimanakah pesan dan kesan setelah melihat atau menonton film Jaya dari Timur, Beta Maluku ini? Kalau pesan yang saya tangkap di sini, karena adanya peperangan dua ras agama tadi, lalu disatukan oleh sepak bola, jadi pesan yang saya tangkap itu, walaupun kita berbeda suku, ras, budaya atau apapun, kita memang Indonesia beraneka ragam, tapi kita harus tetap satu. Karena saat kita satu, keanekaragaman itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Jawaban sangat bagus sekali dari Mas Nurholis ini. Sekian dari podcast hari ini. Mungkin bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.